Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أهلنا من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang sangat dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas ini termasuk 5 besar sahabat Nabi yang banyak hafal hadis. Beliau pernah mendapatkan nasihat dan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya berbunyi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki keluarga di dunia ini, atau manusia itu ada yang dianggap keluarga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Nabi bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Bagaimana karakternya? Bagaimana tanda-tandanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Yang disebut keluarganya Allah adalah mereka ahlul Quran. Yang disebut kekasih Allah, mereka adalah ahlul Quran. Ulama hadis mensyarahkan ahlul Quran itu adalah mereka yang menghafal Quran. Mayoritas ulama-ulama menyampaikan bahwasanya maksud daripada ahlul Quran itu adalah yang hafal Quran, tapi bukan sekedar hafal. Hafal, suka mengulang dan membaca, mengamalkan isinya dan mentadabburinya. Jadi bukan sekedar hafal hanya sampai di leher ya. Bacaan itu hanya sampai di leher aja. Bacaannya sampai di tenggorokan saja, tidak masuk ke hatinya. Bacaan itu tidak mempengaruhi jiwanya. Bacaan itu tidak menjadi solusi kehidupannya. Al-Quran yang dia baca tidak menjadi solusi kehidupannya. Al-Quran yang dia baca tidak menjadi referensi kehidupannya. Al-Quran yang dia baca tidak ada pengaruh untuk menambah imannya. Jadi Qurannya itu hanya sampai di tenggorokan, nggak sampai kepada amalan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ahlul Quran bukan sekedar hafal, tetapi mampu untuk mengamalkan isinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mampu untuk memiliki akhlakul Quran, akhlak yang baik. Bukan hafal Quran terus akhlaknya lebih jelek daripada yang tidak hafal Quran. Itu harus kita perhatikan. Jadi jika ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Allah, maka syarat-syarat menjadi ahlul Quran itu harus kita usahakan, harus kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum.
Karena untuk menjadi orang yang mulia itu harus sesuai dengan kemampuan. Untuk menjalankan perintah Allah itu fattaqullaha mastata'tum. Tapi untuk menjauhkan larangan Allah itu harus ditinggalkan. Fajtanibuhu, jauhi seluruh larangan Allah. Tapi kalau untuk masalah perintah Allah, Allah tidak memaksakan kita untuk sama dengan Rasulullah. Allah tidak memaksakan kita seperti imannya Abu Bakar atau sahabat Nabi yang lainnya, tetapi Allah meminta kita untuk berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dalam hal larangan nggak boleh, harus ditinggalkan tanpa ada meminta-minta kepada Allah keringanan. Maka demikian juga Al-Quran. Ketika kita ingin menjadi keluarga Allah, maka kita harus menjadi hamba Allah yang menghafal, mengamalkan isinya, dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian di dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata itu, kata-kata apa saja yang disandarkan kepada Allah berarti mulia, seperti Baitullah, rumah yang mulia, Baitullah, rumah mulia, seperti itu. Jundullah, tentara Allah, Hizbullah, kelompoknya Allah. Demikian juga ini Ahlullah, keluarganya Allah. Berarti di dalam kehidupan yang paling mulia itu, baik di dunia maupun akhirat, mereka adalah Ahlul Quran, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama juga memberikan penjelasan, jika seseorang tidak hafal Al-Quran tetapi sangat cinta dengan Al-Quran, sangat cinta dengan kegiatan Quran, bisa jadi ada seseorang tidak hafal 30 juz, wa kullun ala syaraf, hafal 30 juz mulia, hafal 20 juz mulia, hafal 10 juz mulia, hafal 5 juz juga mulia. Yang penting dia itu mampu untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia itu berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat Nabi juga dikomentari oleh para ulama, tidak semua sahabat Nabi hafal Quran. Tidak semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Tetapi mereka digolongkan juga menjadi Ahlul Quran. Kenapa? Karena walaupun mereka ada yang tidak hafal Al-Quran, tapi mereka memiliki peran dan kontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin. Ada di antara sahabat Nabi itu nggak hafal Quran, tapi kontribusinya bagus, mulia. Misalnya kontribusi harta, dia banyak infaknya. Dia berinfak, kalau di dalam kehidupan sekarang misalnya berinfak untuk mensukseskan kegiatan Quran. Dia nggak hafal Quran, tapi dia berinfak untuk suksesnya kegiatan Quran. Membangun pesantren Quran contohnya, perannya ada. Dia nggak hafal Quran, tetapi dia punya peran. Tentunya ketika kita mengatakan bahwa itu termasuk Ahlul Quran, dia juga pasti baca Quran, bukan hanya misalnya membantu tapi nggak pernah baca Quran. Itu juga nggak termasuk kategori Ahlul Quran. Jadi standar minimalnya apa? Standar minimalnya kalau nggak hafal Quran, kita itu harus bersahabat juga dengan Al-Quran. Dengan bagaimana caranya bersahabat dengan Al-Quran? Caranya kita baca Quran, tilawatul Quran, dan itu disunnahkan. Misalnya dia bisa khatam 1 juz 1 hari, dan itu setiap bulan. Selain bulan Ramadan dia bisa khatam 1 kali dalam sebulan. Seperti itu para ulama mengatakan itulah standar minimal kalau kita mau digolongkan Ahlul Quran dan juga memiliki peran-peran yang lainnya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzibullahu qalban wa al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab atau menyiksa atau menghukum qalban yang mana orang ini hatinya wa'al Quran, yaitu hatinya itu menjaga Quran, hatinya itu menjaga dan menghafal Quran. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah juga sudah memberikan pencerahan, memberikan motivasi untuk menghafal Quran juga. Kenapa? Karena ini kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka selama di dunia. Dan harus diingat, kemuliaan-kemuliaan ini gak hanya bersifat lahiriah. Walaupun kita tidak bisa menghakimi setiap yang hafal Quran itu mulia, paling tidak kita mengatakan mereka sudah masuk barisan ahlul Quran. Mudah-mudahan yang hafal Quran maunya jangan hafal saja, tapi bisa meningkatkan dirinya. Yang hafal Quran itu ya mulai dari bisa memahami maknanya, meningkatkan diri bisa memahami maknanya, kemudian bisa mentadabburinya. Jadi bukan hanya baca-baca saja, walaupun dapat pahala tapi belum sempurna. Kalau baca Quran itu nggak ada tadabburnya. Tadabbur itu lebih penting sebenarnya dari sekedar membaca. Dan tadabbur itu sebenarnya sifat yang paling tertinggi dalam membaca Quran. Mampu membaca dan mentadabbur itu paling tinggi tingkatannya. Makanya kalau kita kaitkan Al-Quran itu menjadi obat, Allah turunkan Al-Quran menjadi obat, syifa menjadi obat. Tapi kok sekarang ini banyak manusia di akhir zaman ini yang tidak menggunakan Quran menjadi obat. Sakit perut minum obat, demam minum obat, kemudian pusing kepala minum obat. Tapi kenapa kita nggak pernah menomorsatukan Al-Quran jadi obat sebelum kita minum obat? Karena kita tidak pernah mentadabburi Quran. Dan itulah para ulama menjawab, kenapa hari ini, kenapa sekarang ini di zaman akhir zaman ini banyak orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa, menjadi obat. Dulu sahabat Nabi jarang minum obat dan mereka berobatnya dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga berobatnya dengan Al-Quran. Sakit-sakit yang biasa itu biasa mereka berobat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena memang tadabbur itu penting. Jadi kalau kita sudah mengatakan Quran obat, kenapa hari ini nggak bisa jadi obat? Kenapa keyakinan menjadikan Al-Quran obat itu tidak ada? Karena setelah dibaca nggak ada manfaatnya, tidak ada kesannya, tidak terasa, tidak langsung dapat manfaatnya menjadi obat. Akhirnya kita mencari obat yang kedua, yaitu obat dokter misalnya. Walaupun dalam Islam berobat itu wajib hukumnya, tetapi jangan sampai Quran nggak kita jadikan obat, karena Allah sudah mengatakan Quran itu obat. Jadi kesimpulannya, karena tidak ditadabburilah sebabnya, manusia di zaman sekarang ini tidak menjadikan Quran sebagai obat. Kemudian wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha sahhahu Tirmizi. Dari sahabat yang bernama Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada waktu manusia yang menjadi ahli surga mau masuk surga, yuqalu li sahibil Quran, yuqalu inda dukhulihi al jannah, ketika manusia masuk surga,
terutama yang menjadi sahabat Quran itu akan dipanggil Allah dan akan ya diberikan posisi yang spesial untuk mereka, yaitu akan dipanggil dan berdialog. Iqra wartaqi, bacalah pada saat mau masuk surga, bacalah dan teruslah kamu naik ke derajat-derajat surga yang tertinggi. Ini untuk sahibul Quran atau ahlul Quran. Bacalah, wartaqi, naiklah kamu ke tangga-tangga surga yang lebih tinggi lagi. Semakin dibacanya semakin tinggi tingkatannya. Kita harus tahu bahwasanya surga itu punya darajat, memiliki derajat-derajat, level-level. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil, bacalah dengan baik sebagaimana kamu sudah membaca Al-Quran itu di dunia. Fa inna, sesungguhnya manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu, levelmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Ini maksudnya adalah bagaimana, sebanyak apa, seperti apa, semaksimal apa yang dia akan baca, dia tadabburi, dia amalkan selama di dunia. Itulah tingkatan surga yang diberikan Allah. Jadi tergantung kepada bagaimana di dunia itu, terutama sebelum dia meninggal ya, sebelum wafatnya, seseorang ini betul-betul bersahabatnya itu sangat maksimal, itu nanti tingkatan tinggi. Tapi kalau misalnya di dunia dia pas-pasan aja, itu nanti juga tingkatannya di surga juga rendah. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.